Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Purwati, dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang mana dengan pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perangkat lunak pengolahan kata. Untuk hari ini, kita masuk ke dalam mata pelajaran perangkat lunak pengolahan angka. Perangkat lunak pengolahan angka masuk ke dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Adapun kompetensi dasar 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data. 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka. Di zaman yang semakin maju, komputer kita dapat temui di setiap instansi seperti sekolah, pemerintahan, kantor, dan perusahaan. Dengan komputer, kita dapat membuat dokumen, membuat surat menyurat, dan perhitungan angka. Untuk masalah perhitungan data, program aplikasi yang digunakan salah satunya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan program aplikasi pengolahan angka yang paling banyak digunakan pada saat ini. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk mengolah data secara otomatis seperti perhitungan dasar, perhitungan rumus, fungsi-fungsi, pengolahan data tabel, grafik, manajemen data. Perhatikan tampilan dari Microsoft Excel. Tampilan Microsoft Excel berbeda seperti aplikasi pengolahan kata. Microsoft Excel terdiri dari baris dan kolom data yang memuat sel data. Sel data dapat berisi teks dan angka yang dapat dihitung dengan formula dan rumus di Excel. Fitur pada Excel diantaranya akses toolbar, ribbon, title, name box, dan lain sebagainya. Selain itu, ada sel, row, kolom, formula bar, scroll between worksheet, click to add a new worksheet, normal view, page layout view, page break view, scroll bar. Pada Microsoft Excel, ada istilah yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah workbook dan worksheet. Workbook adalah area di mana kita melakukan berbagai aktivitas pada Microsoft Excel. Workbook Excel ini dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut worksheet atau lembar kerja. Jadi, worksheet ini merupakan bagian dari workbook di mana tempat untuk kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya adalah baris dan kolom dalam Microsoft Excel. Baris adalah yang memanjang ke samping. Kolom adalah yang memanjang ke bawah. Perhatikan gambar. Di sini di dalam Microsoft Excel itu ada istilahnya sel. Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Perhatikan gambar. Di sini ada sel C5. Perhatikan gambar. Di sini ada sel A2 ke D2. Perhatikan gambar. Di sini ada sel B2 ke B6. Perhatikan gambar, di sini ada sel B2 ke D5. Selanjutnya, formula. Operator perhitungan dari formula adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponen. Contoh perhitungan formula adalah menggunakan operator matematik. Perhatikan contoh dari perhitungan nilai, yang mana gambar yang ada di sebelah kanan itu kita masukkan dengan rumus formula. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Yang selanjutnya adalah perhitungan formula atau rumus fungsi. Di antaranya adalah sum untuk menghitung penjumlahan data, max untuk menghitung pencarian nilai tertinggi, min untuk menghitung mencari nilai terendah, count untuk menghitung jumlah data, average untuk mencari rata-rata dari suatu range, if untuk menentukan dua kondisi atau lebih. Perhatikan gambar dalam proses penulisan rumus dalam Excel. Lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Sama dengan sum, buka kurung, kolom awal, titik 2, kolom akhir, tutup kurung. Sama dengan max, buka kurung, kolom awal, titik 2, kolom akhir, tutup kurung. Sama dengan min, buka kurung, kolom awal, titik 2, kolom akhir, tutup kurung. Sama dengan count, buka kurung, kolom awal, titik 2, kolom akhir, tutup kurung. Sama dengan average, buka kurung, range, tutup kurung. Sama dengan if, buka kurung, logika, tes, koma, kutip, follow, if true, kutip, koma, kutip, value if, false, tutup kurung. Demikianlah uraian dari materi yang Ibu paparkan tentang Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.